Sukihontu, Namo Buddhaya, yang kami hormati, Biku Sangga, yang kami muliakan, Romo Ramani, Adasirani, Samanera, Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom dan di YouTube. Nah, kita bergabung kembali di Dhammasaka Kaca Online, episode ke-51 dengan judul Seni Menghadapi Kebosanan. Nah, hari ini kita kehadiran dua tamu yang luar biasa, ada Romo Kennedy dan Ko Frankie. Nah, di hari ini juga bertepatan Hari Sumpah Pemuda nih. Nah, hari ini akan sungguh sangat luar biasa topik kita hari ini. Nah, untuk mulai acara kita akan dengarkan satu syair lantunan Dhammapada, renungan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Anggun Damayanti. Silakan Saudari Anggun. Dhammapada Pandita Wagu, syair 80. Udakan hiknayanti netika usukara namayanti tejanang darung namayanti tajahaka attanang damayanti pandita. Artinya, pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Saudari Anggun. Nah, kita akan lanjutkan dengan nama Karapata yang akan saya pimpin. Semuanya, marilah kita bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat profil dari kedua narasumber kita. Kita mulai dengan Romo Kennedy. Pandita Muda Kennedy Siswanto, Organisasi Wakil Ketua PC Magabudi Kota Makassar. Aktivitas beliau penyuluh agama Buddha non-PNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, penyuluh informasi publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat malam Romo Kennedy. Baik, berikutnya kita akan lihat profil dari Ko Frankie. Arya Wamsal Frankie, pembelajar sepanjang masa. Good is not enough if better is possible. Nah, pendidikan beliau pasca sarjana psikologi pendidikan UGM Yogyakarta, sarjana matematika UGM Yogyakarta, Dhammaduta Widyasena Wihara Widyaloka Yogyakarta, Vipassana Meditation oleh Bapak Satya Narayan Gunka. Family Hypnotherapy Arisandi Surabaya, Pak Baja Samanera di Wihara Mendut dan biku sementara 20 hari di Myanmar. Hipasiko Foundation Public Speaking untuk Dhammaduta. Nah, pengalaman organisasi dan kerja, beliau adalah Wakil Ketua Pelajar Buddhis Bekasi, Ketua Widyasena Wihara Widyaloka Yogyakarta, Ketua Keluarga Buddhis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Private Med Teacher di Columbia Med Course Klaten, Trainer Top Holiday Ibu Dr. Randa Leni Anggati Klaten, Trainer Kids Camp Goodwill Jakarta, Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, Litbang, dan HRD Budi Utama Yogyakarta. Dhamma Leader, Dhamma Yatra ke India, Nepal, Hipasiko Foundation, dan CD Tour and Travel. Penghargaan, beliau mendedikasikan dan pengabdian oleh
Wihara Widya Loka Yogyakarta, abdi dhamma sepanjang hayat oleh Ehipasiko Foundation. Misi Filantropi Indonesia memberi seminar dan konsultasi bagi 1.000 guru. Pekerjaan beliau saat ini adalah Dhamma Duta, suami dan seorang ayah, penulis buku Saku Gratis, educator, dan terapis mental, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya. Wah, luar biasa. Selamat malam, Ko Frankie. Selamat malam, Teddy. Selamat malam, Romo Kennedy. Ya, malam hari ini satu topik yang sangat menarik, karena kita akan membahas satu topik yang mungkin jarang dibahas ya. Satu topik yang berhubungan tentang kebosanan, dan ini sering kita lakukan dan kita itu sering bosan. Nah, apa solusinya? Mungkin kita akan mulai dari Ko Frankie terlebih dahulu. Mungkin Ko Frankie akan share slide. Nanti Romo Kennedy juga ada share slide ya, Romo? Ada ya? Oke. Kita akan mulai dari Romo Frankie. Nanti Bapak Ibu bisa ajukan question and answer. Ini topik yang menarik. Siapkan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lewatkan kesempatan malam hari ini. Silakan Ko Frankie. Oke, terima kasih kepada Teddy sebagai moderator. Kembali saya ucapkan selamat malam kepada Romo Kennedy dan juga rekan-rekan Dhamma yang luar biasa dari Dhamma Meta Jember dan partisipan lainnya. Oke, saya akan mulai kurang lebih 20 menit. Saya share screen dulu. Ya, karena memori saya terbatas, saya tuangkan di screen ya, sebagian memorinya. Oke, ini saya sudah buatkan, ya, dapat tugas dari Teddy ya, maka tugas saya lakukan dengan ya seksama, ya, dan lalu saya riset ya. Biasa kalau kita dapat tugas sebagai Dhamma Duta, kita harus research, lalu kita baca artikel dan akhirnya ya jadi kita tambah pengetahuan ya. Dan memang tema ini menjadi menarik karena kebosanan itu sudah dibahas sejak tahun 60-an kalau nggak salah, saya lihat di beberapa jurnal gitu ya. Terutama saya akan bahas di sini karena Romo Kennedy lebih ke agama Buddha, saya akan lebih bahas ke psikologinya ya. Baik. Nah, berkaitan dengan ini saya akhirnya ya setiap bacaan itu langsung cari tema kebosanan ya. Waktu itu saya baca e-paper Kompas karena saya pelanggan tetap, lalu saya baca ini dan indeks ini yang menarik sekali ya, indeks kebahagiaan Indonesia ini sudah ada, sudah keluar, ternyata kita bisa lihat ranking 1 sampai ranking berapa itu ya, 30-an ya. Dan penempat ranking 1 itu adalah kota kecil, yaitu Maluku Utara. Itu kota yang paling bahagia menurut indeks ini. Lalu kalau kita mau lihat kota yang paling tidak bahagia itu kota-kota besar seperti di sini kita bisa lihat. Bisa ambil contoh DKI ya. Nah, DKI itu ranking 27 loh ya. Rankingnya 27. Jadi berkaitan dengan kebosanan mungkin sangat dekat sekali ya, bahwa semakin kompleks kehidupan, semakin maju ya, katanya sih maju modern, ternyata itu membuat tingkat kebahagiaan itu menjadi menurun, dan orang yang nggak bahagia cenderung biasanya karena bosan juga ya. Jadi ini menjadi satu landasan awal kita untuk melihat bagaimana kebosanan itu muncul. Salah satunya adalah kompleksitas, dan bahkan kita tidak bisa mengukur karena kita maju dan penuh dengan teknologi segala macam menyebabkan kita lebih bahagia. Lalu indeks kebahagiaan Indonesia itu ternyata memang sudah mempunyai kayak indikator ya, instrumennya ya, yang diukur adalah kepuasan hidup, kemudian afeksi, ya, yang ketiga adalah makna hidup. Nah, di dalam makna hidup kita bisa lihat ya, yang warna kuning itu tahun 2017 dan warna biru itu 2021. Kita bisa lihat makna hidup salah satunya penerimaan diri ya. Ternyata makin tahun makin meningkat ya. Kalau tujuan hidup agak menurun, hubungan positif dengan orang lain ternyata meningkat ya setelah pandemi ini mungkin, dan segala macam. Nah, ini menjadi indeks yang baik sekali untuk kita pelajari sebelum kita masuk ke landasan atau hal-hal yang penting mengenai kebosanan. Ya, ini pengantar saya. Jadi ternyata sejak dari Bhutan ya, kita kan tahu ya, salah satu negara yang mempionirkan indeks kebahagiaan itu adalah Bhutan, negara Buddhis, dan itu akhirnya dijadikan standar dan akhirnya
PBB sekarang sudah ada namanya Hari Bahagia Dunia ya, kalau nggak salah seperti itu, Happiness Days World gitu ya. Dan lalu negara sekarang tidak hanya diukur dari indeks pendapatan per kapita, tapi juga indeks kebahagiaan. Lalu Indonesia juga ikut-ikutan bikin ini, oke? Nah, sekarang saya masuk ke definisi. Saya cari jurnal-jurnal, ternyata definisi kebosanan itu dekat dengan disforia. Ya, lawan kata disforia itu euforia. Euforia itu wow, gembira gitu ya. Kalau disforia itu tidak bahagia, lesu, tidak puas, merasa frustasi seperti itu ya. Kemudian jenis kebosanan saya lihat kalau zaman apa ya, mungkin abad 19, abad 18, kebosanan itu hanya fokus ke jenis yang pertama, bosan karena serakah, dan dampaknya adalah depresi. Maka psikologi dulu melihat kebosanan itu adalah sumber dari keserakahan dan dampaknya depresi. Tapi kebosanan hari ini setelah mengenal Buddhism mungkin ya, atau banyak membaca buku tentang Buddhism, kebosanan itu ternyata menjadi satu kekuatan ternyata. Ya, ada hal positif dari kebosanan. Bosan karena muak itu menghasilkan kreasi. Jadi ada dua jenis bosan. Maka jangan takut dengan bosan. Mungkin kita bosan yang kreasi nih. Oke. Yang berikutnya adalah penyebab bosan karena serakah. Terbiasa lepas kendali indera tentunya ya. Indera kita selalu cari senang yang menarik-menarik, mata suka yang menarik, telinga suka yang suara yang bagus ya, makanan suka yang paling enak. Nah, ini kita terlepas dari kendali itu, maka kita bisa menjadi bosan karena terlalu banyak yang enak dan segala macamnya. Kemudian kurang berlatih hidup cukup ya. Anak-anak zaman sekarang yang lahir papa mamanya sudah bisa hidup berlebihan, sehingga setiap hari mereka tidak pernah merasa lebih sulit daripada kita di zamannya, di mana dia harus naik angkot ya, jalan kaki. Kalau sekolah ini harus semuanya gampang ya, tinggal diantar pakai Grab segala macam ya. Kemudian rutinitas tanpa rasa. Nah, ini juga beberapa kasus banyak sekali terjadi kebosanan karena serakah ini adalah di kota besar, di mana rutinitas itu membunuh dalam tanda petik orang-orang terhadap rasa kegiatannya itu tidak dirasa. Jadi dia kerja dari pagi ketemu siang sampai malam lagi itu nggak punya rasa, sehingga muncul bosan juga. Kemudian lemah dalam bermakna. Artinya apa? Jarang sekali ya, seperti kita lihat Dhamma Jember itu kan konsisten sekali melakukan kegiatan seperti ini. Karena mungkin nanti hati-hati, mungkin rutinitas ini kalau tanpa rasa bisa jadi kebosanan. Tapi kalau melihat atau melirik maknanya, kalau kita bikin kayak gini nih membantu banyak orang, lihat maknanya, maka kebosanan bisa berkurang. Tapi kalau kita nggak melihat makna atau lemah dalam makna, muncullah kebosanan. Lalu kalau bosan karena muak, nah penyebabnya apa? Ingin lebih baik. Ya, karena tipe bosan karena muak ini sekali lagi tipe bosan yang positif ya. Ingin lebih baik karena nggak cukup. Aku kok gini aja, pengen lebih baik. Kemudian pikirannya terbuka, ya cenderung pikirannya terbuka sehingga dia lihat aku belajar ini nggak cukup. Dengerin Dhamma Metta nggak cukup. Aku mau praktek misalnya gitu ya. Punya target yang tinggi. Aku nggak mau jadi manusia lagi terakhir ke depan. Aku mau jadi dewa, atau aku tidak mau terakhir lagi selama 7 kali kelahiran, atau sotapana gitu ya, targetnya tinggi, maka muncul bosan. Kemudian karena pengetahuan yang luas juga bisa membuat kita bosan. Kenapa? Kita tidak pernah cukup dengan yang sekarang ini, kita pengen lagi. Nah, seperti itu. Lalu dampak kebosanan, kalau yang negatif ya mengganggu, merusak, melanggar aturan, mengurung diri, melakukan hal ekstrim, mabuk-mabukan. Tapi kalau yang positif, bisa kreatif, inovatif, unik, beyond limit, ya mencapai kesucian. Lalu sebab kebosanan tentu dari internal adalah kepribadian atau karma masa lampau. Ya, karma masa lampau itu sangat mendukung kita. Apakah kita ini tipe pembelajar, tipe yang sulit belajar, tipe yang seperti apa? Ya, kalau tipe kita adalah tipe pembelajar, maka kita bosannya adalah bosan kreatif nanti, ya kan? Tapi kalau kita memang karena masa lampau ini ternyata terlalu banyak keserakahan ya, maka kepribadian kita sulit untuk mengendalikan diri. Nah, itu termasuk menjadi sumber masalah atau sumber dari munculnya kebosanan. Kalau eksternal tentu lingkungan dan tuntutan tugas. Jadi kalau internal itu karena masa lampau kita susah ubah, ya lingkungan kita ubah. Ya, lingkungan kerja, tuntutan tugas,
dan segala macam kita buat sekali lagi bikin itu bermakna, bikin itu lebih hidup ya, bikin itu lebih variatif seperti itu. Lalu sekarang yang sesuai dengan judul kita bagaimana seni dalam mengatasi kebosanan. Nah, kalau saya lebih sepakat judulnya seni bermitra dengan kebosanan, karena kebosanan itu tidak bisa dihilangin, dia bisa muncul, bisa tenggelam, ya namanya juga bagian dari emosi. Nah, pencegahan dulu, karena kalau menghadapi suatu masalah, mulai dari pencegahan, ya pencegahan supaya kita bisa menghadapi kebosanan, cegahnya dengan cara kendali indera, ya. Artinya makan, minum, makan cukup, melihat sesuatu yang cukup-cukup aja, mendengarkan yang cukup-cukup saja, gitu ya. Mudah bersyukur. Nah, ini penting. Nah, mudah bersyukur itu membuat kita menjadi kaya, ya, tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain seperti itu. Kurangi pelesiran. Nah, pelesiran ini artinya sukanya entertain, ya, suka melihat pertunjukan meriah, ya, suka sesuatu yang pesta-pesta, ini bahaya sekali. Perbanyak kegiatan sosial. Nah, ini akhirnya membangkitkan pikiran-pikiran atau sekutu-sekutu pikiran yang baik, ya. Karena kegiatan sosial itu membuat kita menjadi ngerti, oh masih banyak orang yang perlu dibantu. Sering berdonasi, teman yang sederhana, ya. Teman sederhana ini penting juga. Artinya teman-teman yang bukan berteman dengan kita cuma untuk hal-hal yang pesta-pesta tadi saja, tapi teman-teman yang mengajarkan tentang kehidupan yang sederhana. Sederhana itu bukan miskin, ya, tapi kecukupan, menggunakan uang lebih pas, ya, kemudian menggunakan waktu lebih optimal seperti itu. Terus kembangan mental, artinya belajar, jauhi kemewahan, ya. Kemewahan itu bahaya sekali memang. Tapi kalau kita dapat sekarang gimana? Enggak apa-apa, tetapi jangan melekat di situ. Ini yang penting, ya. Karena kemewahan itu hanya di luar kita. Yang jadi masalah dari dalam pikiran kita. Kalau lihat kemewahan sebagai kegiuran, nah ini bahaya, ya. Berdiam diri secara rutin. Nah, meditasi, kemudian sering tidak selalu ketemu orang lain, ya. Kurangi untuk habiskan waktu dengan orang-orang banyak, lebih banyak gunakan waktu untuk dirinya sendiri. Cukup istirahat, makan, dan rekreasi, ya. Kadang-kadang orang mencari nafkah 24 jam habis waktunya, tapi lupa untuk dinikmati, lupa untuk istilahnya menyenangkan dirinya dengan rekreasi, istirahat, dan makan secukupnya. Berikutnya, kalau sudah terjadi kebosanan, kalau pencegahan ini kan sebelum, ya. Lalu kalau perbaikan ini berarti ketika kebosanan terjadi. Nah, mau cerita ke yang bijak, ya. Kalau mulai bosan itu cerita, jangan didiamkan dalam diri sendiri, cerita. Kalau nggak bisa cerita, bikin tulisan. Kalau nggak bisa bikin tulisan, ya dengerin Dhamma Jember ini aja, Dhamma Metta Jember, ya. Ubah posisi meja, kursi, duduk, tempat tidur, segala macam. Karena mengubah posisi itu akan mengubah cara pandang kita, ya. Kenapa harus diubah fisiknya? Ya, karena manusia susah mengubah mindset. Maka lebih baik mengubah fisiknya dulu kalau mindset susah diubah. Kemudian kunjungi makam. Nah, ini kunjungi tempat-tempat orang meninggal, gitu ya. Atau ketika melayat, seringlah kita melihat teman-teman melayat, ya, kalau ada yang meninggal, ya, kalau nggak ada ya sudah ke rumah-rumah rumah jenazah, gitu ya, supaya kita ngerti, oh kita ini mau mati loh, ya. Terus kita kok gini tok, gitu ya, kok cuma bosen tok, gitu ya. Atau ke panti supaya hati kita ini terketuk, gitu ya. Jenguk mereka yang sakit juga penting supaya ingat, oh saya sehat, kenapa saya harus lama-lama bosennya, gitu ya. Duduk berdiam diri, kemudian jauhi kerumunan, perhatikan cara kita berpikir, alihkan sementara ke hobi, dan lain-lain. Dan ternyata orang-orang yang bosan itu salah satunya guru agung kita. Guru agung kita kan bosan dengan istana, ya. Ini saya tutup karena sudah selesai. Saya akan closing dulu sementara. Jadi contoh orang yang telah menghadapi kebosanan dan sudah bermitra dengan kebosanan adalah guru agung kita, ya, Pangeran Siddhartha, yang pada akhirnya bosan dengan kehidupan istana lalu menuju ke hutan Uruvela, dan akhirnya juga bosan dengan hutan Uruvela, akhirnya menjalankan kehidupan tengah Madhya, dan disitulah beliau mencapai kebuddhaan. Artinya bosan itu tidak harus negatif, tapi bisa positif. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ko Frankie. Ini padat, ya, padat dan berisi nih semuanya.
Singkat, padat, dan berisi semua ini. Ini daging semua ini. Bagus banget, Ko Frankie. Ini banyak hal yang saya rangkum sedikit, bahwa banyak jenis kebosanan, bosan karena serakah dan bosan karena muak. Kalau serakah karena depresi, menyebabkan depresi, kalau bosan karena muak membuatkan kreasi. Nah, penyebab bosan itu, yang serakah itu terbiasa lepas kendali dalam indera, kurang terlatih hidup cukup, rutinitas tanpa rasa, lemah bermakna. Nah, penyebab bosan karena muak itu ingin lebih baik, pikiran yang terbuka, target yang lebih tinggi, pengetahuan yang luas. Nah, jangan berarti penyebab kebosanan itu tidak selamanya bermakna negatif, bisa bermakna positif. Nah, ada sebab-sebab yang tadi sudah Ko Frankie uraikan. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin kita akan, Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh nanti kita tanyakan ke Ko Frankie dan Romo Kennedy. Nah, sebelum itu kita lanjutkan ke Romo Kennedy. Silakan, Romo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ko Teddy. Ya. Dan kepada Ko Frankie, luar biasa. Saya banyak menimba ilmu dari Ko Frankie pada malam hari ini. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi sedikit apa yang saya ketahui tentang materi pada kesempatan ini. Pertama-tama, saya sebenarnya tidak menyiapkan hal-hal yang khusus, slide yang khusus pada kesempatan ini, karena pada waktu Ko Teddy memberikan materi ini kepada saya juga sebenarnya mengalami sebuah kebingungan. Mengapa? Karena kebosanan itu sebenarnya adalah sesuatu yang netral. Sesuatu yang netral itu artinya tergantung dari diri kita. Bagaimana seni menghadapi kebosanan? Nah, kalau kita berbicara tentang seni menghadapi kebosanan, berarti kebosanan ini adalah musuh. Berarti kebosanan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Sedangkan dalam pandangan agama Buddha, kebosanan ini justru adalah hal yang sangat diinginkan. Hal yang sangat diinginkan oleh guru kita. Nah, pada kesempatan tadi, Ko Frankie dengan baik menjelaskan bahwa ternyata kebosanan itu punya dua jenis. Kebosanan yang bersifat negatif dan kebosanan yang bersifat positif. Oleh karena itu, guru agung kita, Sang Buddha itu, sangat menganjurkan kepada kita untuk melatih kebosanan dalam diri kita. Nah, dalam satu sutta, dalam Anguttara Nikaya kelompok yang kelima, dalam Nibbida Sutta, Sang Buddha katakan bahwa ada 5 hal yang perlu untuk dikembangkan dan dilatih. Akan mengarah menuju kekecewaan, menuju ke kebosanan, menuju lenyapnya nafsu, menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Di sini kita bisa melihat bahwa Sang Buddha itu menganjurkan kepada kita untuk menuju ke kebosanan. Berarti kebosanan yang di sini adalah kebosanan yang mengarah kepada kreasi, seperti yang dikatakan oleh Ko Frankie tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kebosanan itu sebenarnya hal yang netral seperti yang saya katakan tadi. Jika kita menghadapi hal-hal membosankan dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang biasa, sebenarnya caranya untuk menghadapi sangat mudah, yaitu dengan merasa puas. Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Jika kita bisa melatih perasaan puas dalam diri kita, maka kebosanan itu bisa hilang. Bukan berarti dengan mengalihkan pikiran kita. Ada kita bosan dengan kehidupan kita sekarang, lalu kita pergi mencari sesuatu yang lain. Kita bosan dengan kondisi keuangan kita sekarang, kita pergi mencari pekerjaan yang lain. Kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Padahal kita lupa bahwa kita juga punya rumput di tanah kita sendiri. Seperti kata-kata orang, di atas langit selalu masih ada langit. Bahwa kita ada bumi yang selalu diingat. Oleh karena itu, Sang Buddha selalu menganjurkan bahwa merasa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Jika kita sudah merasa bosan dengan kehidupan kita, maka kita harus berpikir, kita harus melihat di luar sana banyak orang yang lebih susah daripada kita. Jadi, rasalah puas. Ketika kita merasa bahwa kita ini kurang mampu, kurang kaya, kita harus melihat di luar sana
Masih banyak orang yang jauh membutuhkan bantuan lebih daripada kita. Maka merasa puaslah atas apa yang kita miliki. Merasa puas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah merasa puas ini cukup? Walaupun Sang Buddha katakan dalam Manggala Sutta bahwa merasa puas adalah berkah utama, tetapi Sang Buddha tetap mengarahkan seseorang untuk berlatih menuju kebosanan. Yang pertama, Sang Buddha katakan adalah kita harus mempersepsikan bahwa tubuh ini memang sesuatu yang tidak menarik. Tubuh ini sesuatu yang tidak menarik. Jika kita merasa bosan dengan kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk berlatih mencapai pencerahan. Saya sudah bosan hidup. Apakah saya harus bunuh diri? Tidak. Lalu apa yang saya harus lakukan? Saya harus berlatih. Berlatih agar apa? Agar saya tidak dilahirkan lagi. Dan Sang Buddha sudah menunjukkan cara untuk menuju ke arah sana. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, jika kita merasa bosan, merasa puas kadang-kadang tidak cukup. Merasa puas kadang-kadang kurang kuat mengantar kita menuju ketidakbosanan. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita harus mengerti. Kita harus mengerti, berpikir, merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu yang berkondisi, itu memanglah tidak memuaskan. Sabbe sangkara dukkha. Ini sudah dikatakan oleh Sang Buddha lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Bahwa memang kehidupan ini adalah tidak menyenangkan. Kehidupan ini adalah tidak memuaskan. Sang Buddha katakan, jika kita mengukur dengan air mata yang menetes dari kehidupan kita yang lampau, maka air mata yang kita kumpulkan itu akan jauh lebih banyak mengalahkan air di keempat samudra yang luas. Di sini Sang Buddha sudah menjelaskan bahwa hidup ini memang tidak memuaskan. Hidup ini memang penuh dengan kebosanan. Beruntungnya, Sang Buddha mengatakan bahwa sabbe sangkara nicca. Segala sesuatu yang berkondisi itu tidaklah kekal. Jika pada hari ini kita merasa bosan dengan kehidupan kita, besok belum tentu. Jika pada saat ini kita merasa kita bosan dengan keadaan hidup kita, besok belum tentu. Bagaimana caranya? Kita harus berpikir, segala sesuatu tidaklah kekal. Ini juga akan berlalu. Ketika saya bersedih, ini juga akan berlalu. Tapi ketika saya berbahagia, ini juga akan berlalu. Ketika saya merasa bosan, ini juga akan berlalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, Sang Buddha telah memberikan resep yang sangat luar biasa kepada kita. Tapi semua ini hanyalah teori. Teori yang tidak bisa mengantarkan kita menuju kebahagiaan kalau tidak dipraktekkan. Oleh karena itu, tugas kita untuk mempraktekkan dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Salah satunya sudah diajarkan, sudah disebutkan oleh Franky tadi, yaitu gemarlah berdana, gemarlah berdonasi. Jika kita gemar memberi, gemar memberikan, gemar berdana, gemar berdonasi kepada orang lain, maka kita akan memiliki rasa syukur. Kita akan memiliki santuti. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita akan merasa kita punya hal yang lebih daripada orang lain. Walaupun hal itu tidak banyak. Itu yang harus kita miliki. Berikutnya, berlatihlah meditasi. Walaupun terkadang di meditasi pun kita merasa bosan. Ketika kita ikut retreat misalnya 10 hari, kadang-kadang orang berpikir, kenapa 10 hari ini begitu lama berlalu? Sering teman-teman saya mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak menikmati hal itu. Mereka tidak menikmati hal itu. Bagi orang-orang yang menikmati hal itu, mereka akan merasa bahagia. Mereka akan merasa bahagia. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, tugas kita adalah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Latihlah diri kita. Latihlah merasa puas. Renungkanlah bahwa segala sesuatu itu tidaklah kekal. Renungkanlah bahwa segala sesuatu itu memang adalah tidak memuaskan. Jika kita mencari dari awal kehidupan kita sampai sekarang, kita tidak akan pernah menemukan awal kehidupan kita.
Banyak sekali kehidupan yang kita lalui. Di kehidupan-kehidupan itu kita bertemu dengan orang yang kita benci. Kita berpisah dengan orang yang kita senangi. Itu adalah menimbulkan penderitaan. Kadang-kadang kita bosan dengan apa yang terjadi. Kita belum sampai tahap itu. Belum sampai tahap bosan terhadap kehidupan ini. Kenapa? Karena kita masih menikmati hidup. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau memang betul kita merasa bosan dengan kehidupan ini, maka pada saat ini juga kita akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya, kita masih menikmati hidup ini. Kita masih enjoy dengan hidup ini. Kita masih happy dengan kehidupan ini. Mungkin inilah jalan kita. Tapi apakah jalan ini salah? Tidak juga. Karena ketika kita terus berlatih, kita akan pelan-pelan mengarahkan diri kita menuju apa yang diajarkan oleh Islam. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara selamat. Saya rasa ini adalah pengantar saya. Mungkin ke depannya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Di sana mungkin bisa lebih berkembang. Saya kembalikan kepada Ko Teddy. Silakan. Baik. Terima kasih Romo. Saya rangkum sedikit bahwa kebosanan itu sebenarnya netral. Kalau kita lagi bosan, kita harus merenungkan tentang santuti, yaitu merasa puas. Merasa puas itu berkah utama. Lalu, tapi kita harus berlatih menuju kebosanan. Menuju kebosanan itu artinya kita itu berlatih agar tidak terakhir lagi. Jadi kita bosan dengan samsara ini, begitu. Bosan dengan pancakanda, begitu. Nah, jadi solusinya yang bisa ditawarkan itu adalah kita gemar memberi, terus kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha, terus kita merenungkan bahwa semuanya adalah ketidakkekalan. Dengan demikian, maka kita akan terbangun sangweganya. Sangweganya akan terbangun, dan itu yang akan membawa kita menuju ke pencerahan, begitu. Ya, begitu ya Romo ya. Ya. Oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Ini pertanyaan dari saya dulu. Kita menuju ke Q&A, tapi sedikit kita cerita dulu bagaimana saya ingin Ko Frankie dan Romo itu menceritakan sedikit bagaimana sih kalau Koko dan Romo itu bosan di kala dulu. Ini kita cerita dulu. Kalau sekarang kita Ko Frankie dan Romo udah punya pengetahuan, terus udah lebih terampil gitu. Nah, ceritanya dulu ini. Nah, itu gimana? Ayo Ko, silakan Ko. Dan belajar dari itu sehingga sekarang itu artinya hidup kita lebih punya makna, tidak gampang bosan. Tentu tidak gampang bosan ya. Bosan dalam artian yang negatif, bukan dalam artian yang positif ya. Silakan Ko. Ya Romo. Koko dulu lah. Oke. Makasih. Sekarang atau belakangan juga kebosanan itu terus ada ya. Jadi yang saya katakan tadi, karena kita semakin pengetahuannya luas, bosannya itu makin meningkat mungkin ya. Tetapi bosannya kita tadi yang seperti Romo Kennedy sampaikan dan Guru Agung sampaikan, bahwa kita lebih sepakat bahwa kita ini hidup nggak boleh sia-sia. Saya bosan dengan hidup jadi manusia yang harus mengurus KTP gitu ya, harus ikut capres nanti, ikut pemilu dan segala macam, itu ribet ya. Saya bosan dengan keribetan. Nah, kalau saya ngadepin itu ya, maka saya perkencang lagi dengan cara ngadepinnya, kayak saya kencangkan lagi dengan terus membagi waktu gitu ya, membagi waktu untuk bukan hanya untuk saya cari uang atau bekerja, tapi kalaupun bekerja saya totalitas ya. Ini salah satu cara saya menghadapi kebosanan ada totalitas. Lalu kalau bosan dengan itu bosan dengan hidup ya, totalitas. Kalau bosan dengan kerja gimana? Kalau bosan dengan kerja juga terjadi karena rutinitas kita saya masih bekerja dengan rutinitas kantor ya. 7 ke 5, 7 ke 6 dan segala macam. Nah, apa yang saya lakukan kalau bosan dengan itu ya, saya pasti tentunya melihat sisi yang kurang. Ya, melihat sisi yang kurang dan sisi yang lebih dari orang lain. Sehingga saya ngerti, oh iya, saya punya punya standar yang baik dan juga punya standar yang kurang. Artinya saya bikin cermin lah buat kaca ya. Buat kaca di dalam perjalanan bosan saya buat kaca, wala sudah toh gini, ngenetok lah bahasa Jawanya gitu ya, ngenetok kok bosan, wes lanjut ya, wes lanjut. Nah itu sih Teddy, terima kasih. Oke, silakan Romo. Iya,
Pertanyaan yang bagus sekali. Dulu ketika saya bosan itu, terkadang-kadang solusinya sebenarnya sih adalah seperti yang biasa orang lakukan. Kadang-kadang kita berpikir untuk liburan kemana, hangout bersama teman-teman. Tapi seiring perkembangan waktu, hal itu mungkin memang dibutuhkan. Maksud saya untuk hubungan sosial kita, karena kita manusia kan sebagai makhluk individu, kita juga adalah sebagai makhluk sosial di mana kita harus bersosialisasi dengan orang, tapi harus cari teman baik lah istilahnya. Itu juga tidak menyembuhkan kita dari penyakit kebosanan itu. Artinya begini, kalau misalnya saya suatu ketika dulu saya bosan misalnya dengan bekerja, saya selalu berpikir ketika berlibur mungkin ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita pergilah liburan. Tapi apa yang terjadi setelah pulang dari liburan? Hal itu muncul lagi. Nah, lama-lama saya berpikir bahwa ini bukanlah solusi. Ini hanyalah pelarian sesaat. Setelah itu kita kembali lagi ke rutinitas awal. Nah, oleh karena itu saya mulai melihat bagaimana sih sebenarnya menyelesaikan masalah ini. Lalu suatu ketika saya berpikir, dengan ikut retret meditasi mungkin kita bisa mengatasi hal ini. Lalu ikut retret meditasi. Begitu ikut retret meditasi, masalah yang sama juga muncul. Hari ketiga, pikiran mulai bergejolak. Waduh, ini kok kenapa lama sekali. Hari kelima, pikiran makin bergejolak. Nanti hari keenam, baru mulai tenang. Mau selesai sudah. Nah, saya kemudian berpikir bahwa masalah ini sebenarnya bukan berasal dari luar diri kita. Masalah ini berasal dari dalam diri kita. Jadi kemanapun kita pergi, bersama siapapun kita pergi, kalau dalam diri kita hal ini tidak bisa diatasi, maka ini akan menjadi masalah selamanya. Nah, oleh karena itu, saya sekarang kalau mengalami hal-hal seperti itu, kadang berpikir bahwa hidup ini sebenarnya singkat. Hidup ini singkat. Jika hidup ini terasa singkat, kenapa kita tidak mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat? Kenapa kita tidak mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berharga? Walaupun sederhana, tapi dicobalah. Nah, oleh karena itu, dengan mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berharga, yang bermanfaat, banyak membantu orang lain misalnya, ini akan membuat kita merasa lebih bervariasi lah dalam kehidupan ini. Saya pikir seperti itu mungkin. Walaupun sekarang tetap saja, sama saja sepertinya. Karena terus terang, hidup sebagai perumah tangga itu bukanlah hal yang mudah untuk mengatasi kebosanan ini. Karena memang kita terkondisi untuk hal ini. Oleh karena itu ya latihan, pelan-pelan lah, sedikit demi sedikit. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ini sangat mencerahkan. Nah, ke Ko Franky juga ini sangat bagus, insight yang bagus ya. Nah, sedikit tentang kebosanan itu, tentu kalau kita berbicara kebosanan itu tentu ada paradigma yang terbangun bahwa kita itu kalau bosan, kenapa sih kita mau melakukan sesuatu itu karena bosan? Kenapa sih kita addict to social media? Kalau sekarang kita addict to social media ya. Jadi ya kalau baik ya baiklah gitu. Ya sekarang kalau tidak baik, nah, kita justru harus merenungkan ya. Kita pegang cellphone itu satu hari berapa jam? Terus kita apain? Nah, lebih banyak bermanfaatnya atau tidak? Terus, kenapa sih kita edit ya? Karena kita takut bosan. Kita takut untuk bosan, gitu loh. Benar ya? Artinya takut untuk bosan itu supaya terisi terus, maksudnya supaya nanti jenuh nih, nggak ada yang, misalnya nih nggak ada yang chat nih misalnya. Ih, kok nggak ada yang chat ya gitu kan? Harus cari teman nih gitu. Terus jenuh lah gitu kan. Kebosanan ya, kejenuhan yang muncul gitu. Jadi jenuh ingin ini, ingin itu, inginnya jadi lebih banyak gitu. Nah, bagaimana pandangan Ko Franky? Silakan Ko. Mungkin beda ya, kalau di zaman Koko dulu mungkin kalau sosial media ini 10 tahun terakhir ya mungkin ya. Iya, iya. 15 tahun terakhir, tapi kalau sebelumnya itu kan caranya berbeda. Ya bosannya orang biasa untuk sport, ke gym, ya melakukan hal aktivitas yang lain lah. Tapi itu kan something yang whether itu menurut Koko itu pelarian atau memang itu solusinya gitu loh. Silakan Koko. Atau mau meditasi aja. Nah, kalau nanti mungkin Romo Kennedy akan berikan solusinya ya meditasi aja kita melatih diri gitu.
Silakan kok. Baik, dinamika kehidupan manusia memang kalau saya perhatikan ya dari angkatan orang tua dengan anak banyak dengan angkatan orang tua dengan anak spesial maksimal 3 ya kalau nggak salah sekarang ini paling banyak anak tuh paling banyak kalau mau dihitung secara nasional mungkin paling banyak 3 sekarang. Kalau dulu kan ya orang tua saya aja sampai 11 gitu ya. Terus zaman-zaman sekarang 3, saya aja 1, nggak berani punya anak lebih dari 1, ya kan? Jadi ketika dinamika perubahan kehidupan ekonomi, peradaban dan segala macam ini sangat menurut saya sangat menentukan ya, sangat menjadi faktor utama kejenuhan itu lebih kencang di zaman-zaman ternyata di zaman yang lebih modern. Karena prinsipnya kalau kita belajar meditasi seperti Romo Kennedy dijelaskan sebelumnya bahwa ahara itu makanan pikiran kita ini kalau tidak ada objek kan dia merasa jenuh gitu kan. Nah maka kalau kita ditanya bagaimana sih kejenuhan itu, apakah boleh dengan kita mengalihkan ke dalam, saya pikir tidak masalah, nature banget ya. Yang paling penting kan tidak merusak dirinya dan merusak orang lain, itu penting sekali. Karena kalau dia sudah merusak dirinya, dia mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia supaya tenang, akhirnya sarafnya terganggu. Kalau saraf terganggu ini kan kalau bicara karma mungkin sudah sulit untuk bicara mengerti tentang intention, niat. Dia nggak ngerti lagi tentang niat baik, itu susah kalau sudah saraf dia terganggu. Jadi kayak instingtif jadinya. Instingtif tuh kayak maaf bicara mungkin seperti binatang gitu ya. Kalau mau menikah atau mau kawin ya kawin sekarang. Kucing itu ya, saya lihat kucing kucing di perumahan saya ini berkali-kali itu punya anak gitu ya. Berkali-kali juga ditinggal suami, kok nggak kapok gitu loh. Maksud saya, kenapa kamu mau dihamili gitu ya, kok nggak kapok? Tapi ini instingtif. Kita nggak bisa pakai pikiran manusia menjawab kucing gitu ya. Nah, kalau kita sudah instingtif, kemanusiaan kita pasti merosot dan jauh sekali, dan ini bahaya. Tubuhnya manusia tapi mentalitasnya hewan gitu ya. Walaupun sejelek-jeleknya hewan, paling buruk kan manusia ya. Manusia itu bisa menghamili banyak orang, bisa merusak rumah orang, tapi kalau kucing, kalau dia jealous, dia nggak mungkin bunuh kucing lain gitu ya. Ya itu jeleknya manusia. Tetapi intinya adalah penting sekali sejak muda kita itu mengajarkan anak-anak kita untuk mudah untuk menggunakan waktu luang. Ya, kalau kamu lagi nggak ada kerjaan, ya main dengan teman, interaksi. Oh, main medsos misalnya, atau lihat medsos gitu, interaksi. Tidak apa-apa, bikin konten, ya bikin konten, ya konten creator. Sekarang kan lucu-lucu, bagus-bagus. Itu kan menambahkan kreativitas. Ya, sementara kita perlu sebelum masuk ke ranah meditasi segala macam, ya khususnya dunia anak itu memang kita perlu mengalihkan dulu, karena memang perkembangan psikologi orang itu nggak ujuk-ujuk langsung meditasi, nggak ujuk-ujuk langsung suruh ikut Pak Baja gitu. Ya, yang ada jadinya hukuman nantinya kan repot. Tetapi kita sesuaikan dengan taraf perkembangan. Kalau dia masih anak, masih suka main, kasih mainan yang bikin dia untuk terampil kerja kelompok, komunikasi. Ini penting. Jangan gagap ya, banyak permainan yang gagap sendirian gitu kan. Misalnya saya punya anak sendiri ya, nggak punya adik di sini kan, dia sendirian. Ya kalau ada tetangga main, saya suruh keluar, dah main sana dengan tetangga. Kalau nggak ada tetangga gimana? Ayo main dengan papi. Main kelahi-kelahian karena anak laki-laki, ya tidak apa-apa. Jadi yang kalau bermain itu sesungguhnya meningkatkan konsentrasi, dan itu meditasi menurut saya, tapi dengan cara anak. Karena orang bermain nggak mungkin mikir yang lain. Mikirnya itu adalah permainan itu. Tetapi sekali lagi, permainan yang kita arahkan adalah permainan-permainan yang mendukung dia untuk mengembangkan imajinasinya, komunikasinya, terus juga interaksi. Karena manusia itu sakit kalau nggak ada interaksi. Manusia mulai sakit, manusia mulai tidak punya kemanusiaan kalau nggak punya interaksi. Kenapa? Karena manusia itu lahir harus interaksi. Kenapa? Karena sejak lahir pun di dalam kandungan kita berinteraksi dengan siapa? Minimal mama kita. Ya, di kandungan itu interaksi.
Dan disitulah kita bisa berkembang janin kita karena ada interaksi antara mama, walaupun nggak ngomong ya, tapi interaksi secara batiniah. Lalu pas kita lahir, kita pasti digendong, ya kan? Nggak ada mama lahir anaknya dibuang langsung, ada sih, tapi nggak banyak. Tapi sebagian besar digendong. Dan secara psikologi, sentuhan pertama bayi itu ternyata membangun trust. Nah, ada namanya dalam seorang psikolog namanya Erikson ya. Trust itu penting ternyata. Trust itu menjadi awal ketika anak ingin memunculkan confidence, self-confidence. Dan ternyata trust itu dimunculkan dari tadi, memberi ASI dan disentuh oleh mamanya. Itu aja minimal. Nah itu. Jadi anak-anak model hari ini itu saya juga sering, karena saya di pendidikan, di sekolah, saya sering komentarkan orang tua komplain dengan saya, Pak, gimana anak saya sekarang kok keranjingan dengan gadget? Saya tanya, emang beli sendiri gadgetnya? Pasti ibu belikan, ya nggak? Iya sih Pak, habis gimana? Pulsanya siapa yang beliin? Nggak mungkin anak itu bisa beli pulsa, pasti ibu belikan pulsa, atau ibu berikan wifi, dan ibu semua support. Tapi sekarang kalau kerajingan, ya, atau ketagihan, ibu kan sekarang bingung, saya bilang. Startingnya mulai dari mana masalahnya? Karena orang tua tidak mau repot. Nah ini, orang tua nggak mau repot, kasih smartphone. Akhirnya anak-anak, nah kan kenapa? Di negara kita teknologi duluan, ya, anak-anak gunakan teknologi duluan ketimbang pendidikan tentang teknologi itu, sehingga ibarat kata Teddy saya kasih pisau duluan, saya tidak jelaskan tentang pisau, sehingga pisau itu melukai Teddy, melukai teman yang lain, baru kerajingan orang tua baru kebingungan. Padahal harusnya beri dulu informasi, beri dulu pendidikan tentang teknologi itu, baru diberi alatnya tersebut. Sehingga kalau anak-anak sekarang sudah kerajingan dengan medsos, saya sih cuma mengalihkan dengan sederhana. Ya, kapan waktu kamu, bagi saya gini, paling saya tanya, apa yang rencana kamu dengan medsos itu? Karena tujuan ternyata kalau ditanyakan kepada anak-anak, itu membangkitkan mereka punya kesadaran. Sebagian besar anak kalau mau kita survei, sulit sekali menjelaskan apa rencana hidupnya ke depan. Mau jadi apa profesinya, mereka bingung. Kalau zaman dulu kan kalau Susan ditanya, Susan. Kalau besar mau jadi apa? Ya kan dia jawab, mau jadi dokter dan segala macam. Nah sekarang susah, dia bilang, bingung ya. Akhirnya banyak kan mau jadi YouTuber. Oke, kalau mau jadi YouTuber, saya bilang channel mana yang kamu suka? Kita arahkan dari situ sekarang, mau nggak mau. Kita nggak bisa tarik orang lain untuk mengubah orang lain secara seketika. Itu jadi trauma. Ya, kalau kita belajar terapi mental, kalau tarik seketika itu jadi trauma. Tapi mendingan kita lihat dia tuh di dunia mana. Nah, mulailah kita masuk duluan ke dunia itu, pelan-pelan kita tarik dia ke dunia yang kita mau. Sih gitu sih. Makasih. Baik, terima kasih Romo. Mungkin kita ke Romo Kennedy ya. Nah, bagaimana Romo? Pandangan Romo tentang pertanyaan saya bahwa ya sebenarnya apa ya, kita itu edit di sosial media gitu ya, terus terjebak gitu ya. Nah, justru kita kurang mampu, nah, kita nggak bisa overcome lah when yang namanya board itu datang gitu. Silakan Romo. Ya, apa solusi? Ya, baik. Baik, Ko Teddy. Sebenarnya cellphone itu juga bersifat netral lah kalau menurut saya. Seperti ibarat kata pisau. Pisau itu sebenarnya adalah barang yang netral. Pisau itu bisa digunakan orang untuk memasak, memotong sayur, bisa juga digunakan untuk membunuh. Nah, jadi ketika seseorang melakukan pembunuhan, yang salah itu bukan pisaunya sebenarnya, tapi orang yang menggunakannya tidak bijak. Nah, demikian pula dengan sosial media adiktif ini, yang menjadi masalah adalah zaman sekarang ini telepon seluler itu terlalu sering menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang menjadi masalah kita. Seluler itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kadang-kadang kita makan dengan keluarga, tetapi yang kita pegang malah handphone kita, malah buka sosial media, malah chatting, malah buka apa gitu. Kita tidak memanfaatkan momen itu dengan
sama dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kita harus bijak-bijak dalam menggunakan teknologi. Seperti yang dikatakan oleh Ko Franky tadi, bahwa teknologi itu ada duluan daripada ilmu untuk menggunakan teknologi itu. Nah, kita ini sebenarnya punya masalah di sana. Kita punya masalah di sana. Jadi teknologi itu lebih duluan. Jadi dipakainya untuk apa? Itu urusan belakangan. Yang penting punya dulu. Oh, tetangga kita punya handphone baru. Oh, yang kita tahu fungsinya apa. Pokoknya kita punya dulu. Padahal cuma di chatting, cuma dipakai buat telepon. Nah, fitur-fitur yang lain belum tentu terpakai. Nah, inilah yang menjadi masalah kita. Nah, oleh karena itu, menurut saya setuju seperti yang Ko Franky katakan tadi, bahwa kita itu haruslah banyak-banyak untuk bersosialisasi. Karena kita itu manusia adalah makhluk sosial sebenarnya. Anak-anak kita, kalau bisa dijauhi dari hal-hal seperti itu, maksudnya telepon genggam lah atau apalah. Alangkah baiknya jika dia bermain. Nah, karena bermain itu dia bisa melihat, dia bisa membaca keadaan, dia bisa ilmu sosial itu berkembang, jiwa sosialnya itu berkembang. Nah, meditasi memang merupakan solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Oleh karena itu, saya katakan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kebosanan. Bukan melarikan diri ke media sosial, bukan melarikan diri ke cellphone. Karena cellphone ketika digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk bekerja, untuk menghasilkan penghasilan, penghidupan, nah itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau cuma menghabiskan waktu di sana, tidak bermanfaat, hanya melihat gosip, melihat berita orang lain, membicarakan orang lain, nah ini kan tidak bermanfaat. Nah, alangkah baiknya ketika kita mengalami kebosanan dalam hidup, tidak diarahkan ke sana. Datanglah ke wihara misalnya, nah, bersosialisasilah di wihara. Atau misalnya ada kegiatan bakti sosial, nah ikutlah dalam kegiatan bakti sosial itu. Membantu sesama, berdonasi, walaupun bukan berdonasi materi, berdonasi tenaga juga bisa, berdonasi pikiran juga bisa. Nah, di wihara itu banyak tempatnya. Nah, setelah kita melakukan hal-hal ini, ya tahap berikutnya ya kita harus menyadari bahwa hidup ini memang seperti itu. Hidup itu memang seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Romo dan Ko Franky. Silakan Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan di Zoom boleh raise hand atau diketikkan, dan di YouTube boleh silakan mengetikkan pertanyaan. Nah, ini di YouTube ada satu pertanyaan yang menarik dari saudari Since Angkawijaya. Selamat malam Romo, bagaimana menghadapi kejenuhan di saat toko yang lagi sepi? Nah, silakan Romo. Oke. Ketika toko lagi sepi, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari kejenuhan itu. Nah, tergantung apa yang terjadi di sekitar situ. Nah, bisa saja kita pakai untuk ya. Buka YouTube Dhamma Metta Jember. Betul sekali, seperti yang Dr. Franky katakan tadi. Sekarang banyak hal yang bisa dilakukan. Termasuk salah satunya adalah membuka channel YouTube Dhamma Metta Jember. Nah, ini sekalian dikelang ya, Otedia. Nah, sekarang media sosial bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya untuk mendengarkan dhamma, untuk mendiskusikan dhamma. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang itu untuk belajar. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang banyak sekali hal yang kita tidak ketahui. Ternyata setelah kita dengarkan, ternyata setelah kita baca, kita tahu, oh ternyata ada sesuatu yang baru di sana. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Nah, saya pikir ini merupakan solusi yang baik. Selain daripada menggunakan media sosial untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dengan berfungsi, melihat status teman-teman yang lain, terus dikomentari dengan teman-teman yang lainnya. Nah, mending kita belajar dhamma. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan dhamma. Sekarang kan banyak. Nah, atau membaca buku-buku dhamma. Nah, ini sih menurut saya cukup. Ya, mungkin Ko Franky ada yang bisa ditambahkan kok. Ya. Kejenuhan waktu toko lagi sepi. Oke, saya punya pengalaman dulu jadi guru les ya. Jadi murid saya tuh
berkurang terus karena saya guru baru ya, karena guru baru anak-anak membandingkan dengan guru lama. Lalu Cilani yang dari Klaten mengajarkan saya, Frank, gini loh caranya. Kamu harus teteskan keringatmu di tempat kamu mengajar. Jadi sekarang bersihkan kelasmu. Bersihkan. Oh ya, saya pikir kenapa ya? Oh, akhirnya saya dapat teorinya. Teorinya bahwa pikiran itu magnet ya. Pikiran itu magnet. Jadi pikiran baik akan bersekutu dengan hal-hal baik. Pikiran negatif akan bersekutu dengan hal-hal negatif. Kalau kita jenuh dengan toko kita yang sepi, dan kita isi dengan kejenuhan itu dengan sesuatu yang negatif, aduh kok sepi ya, gara-gara pandemi ya, akhirnya apa? Kita menarik hal-hal negatif. Akhirnya apa? Pelanggan juga sepi, kita kalau ketemu pelanggan jadi males. Nah, maka waktu itu saya disuruh bersih-bersih. Sambil kata Cilani waktu itu, ayo kamu dalam hati katakan, semoga rame, semoga rame, semoga rame. Atau kalau dari mantranya Pak Gede Pramana ya, kalau saya pernah dengar Pak Gede juga langsung ke wihara, beliau bilang begini, manikam, manikam, manikam gitu loh. Jadi mantra kita manikam, uang datang gitu ya, manikam, 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 sehingga kita akan menarik magnet. Lalu bersihkan gitu ya, bersihkan dengan totalitas. Bener loh. Berapa minggu, berapa bulan murid saya itu dari 20-an sampai ratusan akhirnya kan terjadi itu, benar-benar terjadi itu. Dan ini memang karma ya, karma yang saya lakukan waktu itu. Ya, didukung dengan karma masa lampau yang kita nggak jelas, tapi karma sekarang itu penting sekali. Lalu saya juga belajar dengan ini toko joger di Bali ya. Saya pernah bikin Dharma wisata untuk anak-anak 6 malam 7 hari berpisah dengan orang tua. Kita bawa dari Jakarta, kita drop ke Bali. Di Bali saya sudah kontak dengan joger, saya mau belajar tentang pengalaman usahanya joger, ya kan? Akhirnya timnya joger tuh ngomong, timnya joger cerita juga, wah dulu kami ini sepi. Lalu Pak Joger datang, mana sepi? Kok bilang sepi? Siapa yang bilang sepi? Semua ngaco. Saya Pak, sepi memang Pak. Toko Joger itu mengalami dari sepi loh ya. Lalu Pak Joger datang sini, ambil sticknya. Kan dia jual kerajinan tuh. Ambil kayu, pukul mejamu. Dipukul ya semua meja. Pukul semua. Nah, rame kan dia bilang kan gitu. Jadi bagaimana men-switch pikiran kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah mindset kita, itu penting sekali membuat suasana itu menjadi lain, menjadi cair. Dan ini salah satu cara yang secara teori Guru Agung sudah mengajari. Ya, pikiran adalah pendahulu, ya kan? Jika kita mendahulukan dengan pikiran baik, maka yang baik pun akan mengikuti. Begitu juga dengan menghadapi kejenuhan. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang jenuh dengan kesepian tadi, bikin rame tokonya, buka musik dhamma atau apapun, lalu bersihkan tokonya, lalu baca mantra tadi, manikam, atau apapun lah mantranya, supaya pikiran kita berubah jadi positif. Begitu sih. Wah, luar biasa nih, Romo, dan satu insight yang baru ya dari Romo Kennedy dan Ko Frankie ya, untuk toko lagi sepi, it's okay. Sebenarnya sepi nggak sepi itu kan tergantung pikiran, kan begitu, relatif kan. Terkadang mungkin kita menganggap 5 itu udah sepi gitu, nah, biasa dibandingkan 10 kan gitu, makanya dia namanya relatif karena tolak ukurnya itu berbeda-beda begitu. Nah baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya, Romo dan Ko Frankie. Nah, tadi kita membahas tentang kebosanan yang membangun dan ada yang destruktif. Apa saja sih kebosanan yang bisa membangun dan yang destruktif? Ko Frankie dulu lah, itu materi dari Koko itu. Oke. Nah, kalau saya lihat, karena ternyata saya itu nggak setuju awalnya kebosanan itu menjadi sesuatu negatif, tapi saya nggak punya dukungan teori sebelumnya ya. Tapi saya dengar cerita dari Guru Agung kita gitu ya. Ternyata Guru Agung itu bosan. Tadi juga dikuatkan oleh Romo Kennedy tadi. Lalu saya juga baca ternyata Galileo gitu ya, Galileo, terus siapa Newton. Di jurnal itu dijelaskan beliau itu orang-orang bosan semua dengan ilmu-ilmu sebelumnya gitu ya. Tapi itulah yang akan akhirnya membuat mereka jadi kreatif, mau lebih dan mengembangkan kita. Nah, ciri bosan yang membangun itu apa? Ciri bosan yang mengembangkan kita. Itu penting, kata kuncinya itu. Yang membuat kita step forward gitu, naik ke atas. Further, istilah sekarang kan further, lanjut, lebih lanjut gitu ya. Melanjutkan. Atau mental kita tadinya SD, sekarang berkembang jadi SMP kan gitu. Pengetahuan kita tadinya 100, sekarang naik 101. Jangan batasi diri kita. Ya, saya sering katakan ini.
Kalau Anda mulai mengatakan I'm the best, ya udah stop kamu di situ. Tapi I'm better, good. Kalau better apa tadi? Pasti kita akan better lagi next time. In the future better lagi, karena better tidak pernah selesai. Guru Agung Buddha kan menyatakan bahwa dia sendiri kehidupan masa lampau berapa kalpa gitu ya, lama sekali. Tapi growing apa namanya? Growing better itu penting, gitu kan? Terlalu tumbuh dan berkembang itu ciri dari bosan yang membangun. Tapi kalau bosan yang meruntuhkan adalah yang tadi sebaliknya, merusak diri, menarik diri dari sosial, menyatakan langsung mengeneralisasi. Penyakit mental kan itu salah satunya, mengeneralisasi. Ada jerawat satu di sini digeneralisasi, aduh, aku nggak setampan dulu. Nah, ini generalisasi pada satu titik loh, yo. Tapi ya gitu, penyakit mental ya begitu, generalisasi. Yang kecil dibesarkan, yang besar dibesarkan sekali. Maka ciri kebosanan yang merusak itu adalah kebosanan yang membuat kita terhambat untuk berkembang. Terima kasih. Oke, thank you kok. Silakan Romo ditambahkan. Saya setuju sekali dengan yang dikatakan oleh Ko Frankie. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Ko Teddy itu sudah dijawab semua oleh Ko Frankie. Mungkin saya cuma mau menambahkan sedikit saja. Menurut saya sih kalau ciri-cirinya ya, maksudnya cara melihatnya, kebosanan yang bersifat negatif itu cenderung untuk merusak. Cenderung untuk merusak misalnya begini. Misalnya ketika kita merasa bosan, kita mengeluh. Aduh, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa keadaan saya seperti ini? Nah, ini adalah kebosanan yang destruktif, yang merusak, yang negatif. Sedangkan ketika kita mengalami kebosanan, lalu kita berusaha untuk belajar lebih baik lagi, untuk berusaha keluar dari kebosanan, bukan hanya pasrah menerima kebosanan itu, inilah kebosanan yang bersifat positif. Dan inilah yang diajarkan oleh guru agung kita. Ketika kita bosan dengan hidup kita harus berusaha. Bagaimana caranya supaya kita tidak bosan? Ya caranya adalah kita tidak mengalami kematian, usia tua, sakit. Bagaimana kita tidak mengalami kematian, usia tua, sakit, ya tidak dilahirkan lagi. Bagaimana cara kita tidak dilahirkan lagi? Ya berusahalah mencapai tingkat kesucian. Nah, inilah kebosanan yang positif menurut saya. Demikian kira-kira seperti ini. Terima kasih Ko Frankie dan Romo. Nah, berikutnya kita berikan kesempatan kepada audiens yaitu Pak Wahidin Johan. Silakan Pak Wahidin untuk bertanya. Silakan Pak. Langsung. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya ini judul bosan ini sangat menarik buat saya nih. Ceritanya begini. Saya kan punya anak, baby. Saya kasih dia makan, dia nurut. Tapi pada suatu ketika umur 2 tahun, saya kasih makan itu, dia lepain tuh Pak. Aneh tuh. Jadi dia udah nggak suka makanan yang itu terus yang dia dijejelin gitu. Nah itu aneh sekali. Kenapa bisa ada begitu? Itu yang saya rasakan. Jadi kenapa ya? Bayi itu udah bisa tahu sejak kecil dia sudah dengan makanan yang kita saudara itu aja udah dia nggak mau. Nah itu satu. Itu apa namanya? Apakah memang bosan itu sudah menyerap atau dikatakan sudah memang mendarah daging kita punya itu apa namanya kita punya batin dan jasmani di situ. Nah terus kemudian sama juga kalau kita lagi duduk ya kita nggak bisa itu diam, akan berubah terus. Aneh itu bosan tuh Pak. Itu apakah perasaan yang tidak menyenangkan atau itu perasaan istilahnya ya bahasa modernnya tanha gitu. Nah ini yang saya harus meluruskan. Bosan itu kalau kita melakukan hal-hal itu terus ya, itu bosan untuk keluar tuh. Nah itu bagaimana untuk mengatasi solusinya? Yaitu yang pertama yaitu ya anak saya ya aneh sekali tuh. Kok bisa tahu ya sejak kecil dia tuh udah tahu ini bosan.
Itu saya kasih makanan kan ati, bayam, nasi, kemudian diules. Itu kan sehat tuh. Setiap saya kasih itu, nggak mau dia. Sekali-sekali saya kasih makan mie, dia mau. Jadi dia bisa ada namanya perbedaan. Nah ini sejak umur 2 tahun tuh saya mendapatkan itu manusia itu keluar tuh itu bosan itu. Nah itu yang aneh. Terus kemudian ya coba kita duduk. Diam terus saya. Nggak bisa Pak. Akan berubah tuh. Entar angkat kaki atau bergerak. Nah, itu aneh tuh. Nah, jadi sama juga kalau kita dikasih makan, ya inilah yang namanya apakah itu sifat namanya tidak menyukai atau namanya tanha. Ya kayak kita makan setiap hari coba gado-gado terus, bosan itu. Iya kan? Nah kita di rumah sekarang begini, karena ada masalah dengan pandemi. Lama-lama bosan, kita keluar ke mall. Di mall bosan juga. Udah di mall, balik ke rumah. Ingin pulang ke rumah. Udah di rumah, bosan juga. Nah, ada itu apa namanya? Pikiran apa ya? Itu kan kita kan ada namanya menyenangkan, tidak menyenangkan, sama netral. Ya, kita juga diajarkan namanya tanha. Nah, ini kategori di mana tuh? Itu mohon pencerahan. Makasih. Ya, saya tunjukkan kepada dua pembicara. Oke, kita ke Ko Frankie dulu lah. Silakan Ko. Oke. Anak usia 2 tahun, udah ngerti kebosanan dia. Ya, saya coba jawab secara psikologi ya Pak. Jadi semua makhluk hidup secara psikologi ada namanya ego defense mechanism. Mekanisme mempertahankan ego. Jadi jangan kaget bayi tadi melawan, karena prinsipnya melawan itu atau membantah atau lepek makanan. Iya betul, lepek makanan betul. Dilepek itu makanannya. Ya, prinsip sederhananya gini, manusia atau makhluk itu mencari gula Pak. Gula itu energi. Gula itu sama dengan manis. Tapi kalau pahit bagi mereka adalah penolakan, karena pahit itu sama dengan sesuatu yang harus dihindar. Maka dua sistem pertahanan ego kita adalah flight. Flight itu melarikan diri, atau fight. Fight itu artinya ayo dilawan, lawan atau melarikan diri. Nah, kalau lepei dia masuk kepada melawan, ya kan? Dan itu bukan berarti dia punya tanha atau apa, bukan, tapi itu sudah bagian dari mentalitas makhluk hidup. Bahkan kalau kita punya piaraan, ya katakanlah. Tapi kenapa dia bisa tahu suka dan tidak suka itu? Rasa. Aneh. Ada rasa, Pak. Iya, itunya. Itu bisa muncul itu. Ya. Aneh tuh. Ada usia 2 tahun loh. Ya, iya, waduh luar biasa tuh. Sebenarnya ketika bayi aja Pak, saya kan pernah juga gendong bayi gitu ya. Ketika susunya berbeda, katakan waktu itu dia minum ASI lalu diganti dengan susu formula, itu juga dilepeh. Itu bayi bahkan seminggu 1 bulan lah ya. Iya. Prinsip dasarnya itu adalah sistem saraf ya, sistem saraf yang mengelola kebiasaan. Lalu dia juga sistem saraf itu kan kita punya rekaman memori Pak. Nah, rekaman memori masa lampau atau rekaman katakanlah satu bawaan sebagai manusia tadi atau makhluk hidup, bawaannya adalah tadi, kalau hal itu manis saya suka, kalau hal itu pahit saya tidak suka, asin belum tentu suka, tapi kalau manis saya suka karena saya butuh gula. Gula untuk apa? Kalori. Kalori untuk apa? Energi hidup. Karena tidak semua makhluk hidup pengen hidup. Tidak ada yang mau cepat mati. Maka dia lepehkan itu karena menurut dia ini bahaya buat dia. Bukan melawan, bukan suatu yang tindakan pemahaman kesadaran tingkat tinggi, bukan. Tapi ini kesadaran sederhananya. Itu satu. Lalu yang kedua, ya manusia sekali lagi manusia itu manusia ya menurut saya manusia tertentu ya. Ya, tadi Romo Kennedy juga jelaskan ya, selalu aja ada titik jenuh dalam hidup ini. Selalu ada.
Jadi sekarang medsos banjir ya, medsos banjir, bahkan penduduk dunia paling banyak itu di Facebook, pertumbuhan paling cepat. Penduduk dunia namanya dunia maya gitu ya. Itu banjir. Tapi jangan takut ya, pasti ada satu titik klimaksnya itu orang sudah bosen ya. Orang bosen untuk bermedia sosial. Makanya pemilik-pemilik media sosial seperti Metaverse hari ini, mereka bukan hanya bisa share gambar, juga bisa share video. Bukan hanya share video sekarang, mungkin nanti ada share namanya Metaverse. Metaverse itu kalau tidak salah kita bisa membuat avatar Virtual kita, reality. Ya, ya, virtual reality. nah, augmented reality, IR ya, dan segala macam. Selalu kita dibuat untuk apa namanya, mengembangkan kejenuhan kita dialihkan ya. Persis Bapak Ibu lihat aja sekarang kendaraan lah, kalau kita punya motor sekarang ya, motor dulu motor manual ya, motor bebek, sekarang motor sudah motor matic. Motor matic sekarang di setiap generasi setiap tahun itu berubah. Kalau satu merek katakan Honda gitu ya, itu yang diubah cuma stripnya, bodinya, tapi orang mau beli, mau ganti baru. Kenapa? Dibuat supaya mengalihkan kejenuhannya ya, dan itu sisi ekonomis yang bergerak. Dan sekarang kita dihantui ya, sekali lagi, negara kita ini negara yang setorannya paling besar ke Jepang itu Indonesia. Kenapa? Karena transportasi kita paling buruk ya. Lalu kita dibuat jenuh tiap tahun. Jenuhnya apa? Dengan mendatangkan sesuatu yang baru, itu membuat kita jenuh. Bukan karena kita rutinitas pakai motor itu, tapi sesuatu yang baru itu membuat kita jenuh dengan yang lama. Wah, yang lama kayak gitu ya, sekarang lebih hebat. Akhirnya apa? Jenuh yang lama, pindah ke yang baru. Begitu juga tadi, di rumah senang, akhirnya di rumah tadinya senang, akhirnya ke mall. Karena lihat pasti kita berinteraksi. Oh, orang udah pada ke mall. Lihat TV, oh mall sudah dibuka, kita ke mall. Sudah ke mall, kita lihat orang banyak yang sakit, balik lagi ke rumah. Kita dikerjai oleh apa? Tadi saya bilang indera kita tidak terkendali. Maka kalau kita lihat sesuatu, kata Stephen, siapa ahli psikologi manajemen ini namanya saya lupa, Stephen Covey. Stephen Covey bilang begin at the end of the mind. Mulailah dari akhir pikiran. Buddha juga mengatakan hati-hati lo intention, hati-hati dengan cetana. Niat itu penting. Maka jangan mudah bereaksi. Kalau kita sudah mau ke mall, saya dilihat ngapain ke mall. Lihat tujuannya. Oh, untuk senang-senang rekreasi. Oke, pergi. Sudah ke mall, mau pulang atau tidak mau ke mall lagi, lihat. Oh, sudah pahami, tidak apa-apa. Yang penting kita sadar kalau kita bosan, itu sudah vipassana. Yang penting kita sudah munculkan observasi terhadap buah pikir kita, itu sudah bagus. Ketimbang kita cuman dijadikan budak pikiran. Nah, ini jadi bahaya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ko Frankie, ini banyak insight ya Pak Wahidin ya. Nah, mungkin kita tanya ke Romo, mungkin ya Romo Kennedy bagaimana? Iya, terima kasih atas kesempatannya Ko Teddy. Memang kehidupan kita seperti itu. Ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari, ya kejenuhan itu bisa muncul. Asal jangan lupa bosan untuk bangun tiap pagi. Kalau sudah tidak bangun lagi tiap pagi, ya sudah selesai berarti. Game over, pindah ke alam lain, entah kemana. Nah, menurut saya, jika seorang anak itu bosan dengan makanan yang sudah dia makan sehari-hari, kemungkinan terbesarnya itu karena dia sudah merasakan sesuatu yang lain. Kemungkinan terbesarnya dia sudah merasakan sesuatu yang lain yang lebih enak daripada apa yang dia rasakan selama ini. Iya, dia jadi bukan masalah makanannya. Suka gurih-gurih itu Pak. Iya. Gurih-gurih kayak kuahnya gurih-gurih. Dia tuh suka tuh. Ya, itu tapi seperti kalau rasa yang istilahnya manis, bukan netral gitu kan. Namanya anak kecil kan kita nggak boleh kasih terlalu banyak micin ya. Tapi kalau kita kasih bikin kaldu, wah dia suka sekali tuh. Itu ya bisa siapa yang mesti tahu ya. Ini udah nggak suka lagi deh. Dia bisa lepain tuh. Kadang-kadang dia mood Pak. Dia mood sampai lama deh gitu. Baru ditelan. Karena kita kan paksa, lu nggak boleh lepeh ya. Dia telan sampai habis tuh. Dia ketahuan jadi oh deh ini makanan ini dia udah nggak sukain lagi deh. Ya kita mesti cari menu baru. Itu aneh tuh Pak. Bisa terbentuk
nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin, Iya. aneh itu. Itu karena dia merasakan sesuatu yang lain. Sudah merasakan sesuatu lebih enak dibanding apa yang dia rasakan selama ini. Karena adanya pembandingan, jadi dia pasti merasa bahwa oh ini lebih enak daripada ini, oh ini lebih bagus daripada ini, oh ini lebih baik daripada ini. Nah, karena pembandingan itulah akhirnya terjadi penolakan. Karena pembandingan itulah terjadi penolakan. Nah, itu tidak terlepas dari perasaan. Seperti yang Kofre kita dikatakan bahwa kita itu cenderung suka pada sesuatu yang manis, kita menolak sesuatu yang pahit. Nah, itu kan masalah perasaan. Nah, tidak heran kalau Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa perasaan itu akan menimbulkan keinginan. Ketika perasaan kita senang, maka kita akan mau lagi sesuatu itu. Kita kan cenderung untuk mau lagi. Tapi kalau kita tidak suka dengan sesuatu, maka kita akan menolak. Saya tidak mau lagi. Nah, ini adalah natural, ini adalah alami. Nah, bukan masalah makanannya, adalah masalah perasaannya dia. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kita dari kecil sampai sekarang makannya nasi putih, nasi kan cuma lauknya saya bervariasi. Kok tidak bosan-bosannya kita makan nasi? Oh, ini hari saya bosan makan nasi, saya nggak mau makan nasi lagi deh. Karena orang diet kan diet karbo, tidak mau makan karbo, itu kan lain ceritanya. Tapi kita disuguhkan dari kecil sampai besar itu terus. Saya mau makan nasi deh, saya makan pisang saja. Sana makan pisang kayaknya hidupnya lebih bahagia. Nah, itu karena kita butuh hal itu. Nah, jika yang kedua itu kalau anak-anak kita itu kadang-kadang duduk suka ubah posisi duduk, itu tidak heran juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Sang Buddha sendiri katakan pikiran kita itu seperti kera yang sering melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Pikiran itu seperti seekor kera yang sering melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Jadi tidak bisa tenang. Pikiran tidak bisa tenang, otomatis tubuh juga tidak bisa tenang. Karena tubuh ini lebih kasar daripada pikiran. Kadang-kadang orang yang duduk meditasi begitu, tubuhnya tenang, pikirannya juga tidak bisa tenang. Nah, maka tidak heran kalau misalnya kita itu bergejolak. Nah, itu adalah wajar. Kalau menurut saya itu adalah wajar. Kenapa? Itu adalah kondisi. Kondisi kita di dunia itu seperti itu memang. Yang bisa kita lakukan ya mengelola hal itu. Nah, seperti yang Ko Franky katakan tadi, dengan cara apa? Dengan cara berwipasana. Kita menyadari apa yang muncul dalam diri kita. Nah, anak kecil kan tidak mungkin kan diajarkan untuk sadari ini manis, ini pahit, ini enak, ini tidak enak, kan nggak bisa. Nah, jadi itu wajar. Kenapa? Karena mereka pernah merasakan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih enak. Nah, perasaan itu menimbulkan keinginan. Perasaan yang senang menimbulkan keinginan mau lagi. Perasaan yang tidak menyenangkan menimbulkan keinginan penolakan. Oh, saya tidak mau. Nah, ini wajar. Jika saya punya anak juga, satu masih kecil, kadang-kadang kita memberikan dia makanan, dia tidak suka. Dia tolak juga. Nah, yang bisa dilakukan adalah diberikan pengertian. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, dialihkan ke makanan yang lain. Tapi jangan juga sukanya makan, apa ya istilahnya ya, monosodium glutamat itu kan apa ya, perasa makanan seperti itu kan. Oh, dia suka makan itu, ya sudah itu saja semuanya. Itu kan tidak baik. Nah, tugas orang tua itu mengatur untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Demikian saya. Ya. Cuma yang anehnya kenapa ya? Umur 2 tahun dia berasa ya itu ada perbedaannya, itu sudah muncul itu. Jadi ada istilahnya suka dan tidak suka, itu kan sama aja kayak seperti kita ya tidak suka kan dosa mulat, suka loba. Itu sudah terjadi pada anak umur 2 tahun itu kan. Ada itu benar-benar. Itu pengalaman saya tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Terima kasih. Nah, saya jadi teringat ada satu kalimat yang sangat bagus ya, bahwa saat kita di posisi satu tempat, kita itu pasti ingin ke tempat yang lain. Nah, saat kita udah di posisi di tempat itu, kita ingin balik atau kita ingin ke tempat yang lain lagi, gitu loh. Jadi pikiran kita itu ya memang selalu pas. Misalnya kita nggak punya cellphone nih, misalnya, let's say kita nggak punya cellphone, kita nampak cellphone, kita pengen.
Udah pengen cellphone, lah nggak bermanfaat ya. Bagusnya nggak punya cellphone ya. Nah, gitu kan, kita balik. Atau mungkin udah punya cellphone deh. Ada yang ini keluaran terbaru lagi tuh, kayak Ko Franky tadi bilang. Ada sepeda motor, dimunculkan lagi yang baru, CC-nya ditambah, CC ditambah, atau bentuknya dimodif sedikit. Padahal kalau dilihat kan ya sama aja, cuma gas ya kan. Cuma beberapa hal yang sama lah sebenarnya, cuma bodinya dan sebagainya. Nah, itu yang sama seperti itu. Itulah pikiran itu. Liar banget ya, benar ya, Ko Franky dan Romo ya. Nah, baik, kita ada satu pertanyaan dari YouTube dari Andrew Yogianto, nama budaya Romo. Benarkah muncul rasa bosan itu karena menjalani rutinitas yang monoton? Perlukah mengubah aktivitas yang lebih bermanfaat dan bergairah agar bisa mengatasi rasa bosan? Terima kasih. Oke, ke Romo dulu. Romo Kennedy, silakan Romo. Ya, baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas yang monoton itu bisa menghasilkan rasa bosan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu adalah pemicu rasa bosan itu. Ketika kita bangun pagi misalnya dari 7 ke 5, 7 ke 6, setiap hari seperti itu, tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu adalah pemicu. Saya katakan pemicu, kenapa seperti itu? Karena tidak semua orang yang menjalani rutinitas seperti itu merasa bosan. Tidak semua. Ada yang menikmati, ada yang enjoy. Nah, oleh karena itu, pemicu itu akan tetap ada. Pemicu itu tetap akan berkondisi. Bagaimana kita bereaksi terhadap pemicu itu, inilah menjadi masalah. Ketika kita menolak, ketika kita tidak senang, ketika kita rasa tidak suka, maka kebosanan itu akan menjadi masalah bagi kita. Tetapi ketika orang menikmati, orang enjoy dengan apa yang dia lakukan, orang enjoy dengan pekerjaannya, orang senang dengan pekerjaannya, maka dia merasakan membahagiakan. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Jadi rutinitas itu adalah pemicu kebosanan. Tetapi bosan atau tidak bosan tergantung reaksi kita terhadap pemicu itu. Saya rasa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Romo. Wah, luar biasa nih. Saya teringat jadi judul yang pernah kita di Dhamma Meta Jember juga ya. Menari di apa tuh? Tengah badai. Ya, menari di tengah badai kehidupan. Waduh, itu juga seru itu. Nah, silakan Ko Franky mungkin bisa ditambahkan. Apakah orang itu benarkah muncul rasa bosan itu karena rutinitasnya monoton? Perlukah mengubah aktivitas tersebut agar bermanfaat dan bergairah? Silakan. Oke, makasih. Ya, semua yang namanya rutin itu kan ya ibarat mesin ya. Jadi kita tuh seperti mesin ya. Kalau di on ya bangun pagi, terus di off jam berapa 9 ya kayak mesin gitu ya rotasi. Nah, sehingga tetapi manusia ini kan ternyata bukan mesin. Dia ada namanya mentalitas pikiran, mentalitas perasaan, emosi dan segala macam. Dan disitulah dia mulai belajar memikirkan kerutinitas. Coba kalau itu robot dia nggak mikir karena nggak diprogram. Tapi kalau programnya dibuat mikir ya algoritma ada untuk mikir dia akan juga gitu ya. Kok gini tok gitu ya. Nah tapi manusia itu manusia yang pikiran free will kita luar biasa kan, keinginan kita luar biasa sehingga muncullah hal-hal yang istilahnya perenungan ya. Dan sekali lagi itu bagus saya bilang itu bagus. Karena kalau enggak kita mesin. Saya malah kaget orang rutinitas nggak bosan tuh saya kaget malah. Ini orang kenapa ya? Kaget. Kagetnya bukan berarti apa namanya salahnya, tapi kenapa dia nggak bosan? Harusnya dia bosan. Tetapi sekali lagi tugas kita itu bukan membuat kita kalah dan artinya bosan merusak ya. Tapi buatlah bosan itu yang meningkatkan apa namanya mental. Tadi kita juga dengar dari Romo Kennedy, umat Buddha itu harus belajar bosan gitu loh. Kalau sudah ketemu bosan, sudah deket nih sotapanna minimal nih. Ya kan? Jadi kita, oh yes, aku akhirnya bosan. Nah, ketika bosan sebenarnya sekali, ketika kita bosan dalam Dhamma, kita akan mencari Dhamma di dalam. Lihat para apa umat-umat yang berubah atau orang yang akhirnya berkeyakinan kepada Dhamma ya, atau berpindah keyakinan kepada Dhamma karena dia bosan apa? Menghadapi penyakitnya, ya kan? Saya ingat almarhum saya panggil AI Erlina di Bali yang punya Mama Leon Garment ya. Beliau itu
dalam waktu tertentu itu didiagnosa stadium 4 kanker. Saya bilang bosen lah, buat apa hidup? Akhirnya beliau setiap pagi bangun pagi baca parita, lalu bertekad di depan patung Buddha Rupang gitu ya. Kalau aku keluar dari penyakit ini, aku akan kembangkan diriku, akan kembangkan seluas-luasnya. Seperti itu. Ke Singapura, akhirnya ke Singapura, dokternya itu bolak-balik ngecek darahnya. Si AI bingung loh, kenapa nih dokter kok kayak bingung gitu ya? Padahal saya didiagnosa beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi meninggal. Ternyata nihil, tidak ditemukan lagi sel kankernya karena tekad yang kuat. Jadi bosen tuh boleh, bagus ya. Lalu temukan jalan supaya nggak bosen. Jalannya macam-macam. Saya nggak bisa kasih rumusan hari ini. Tapi yang paling penting adalah ya, yang paling penting kalau Anda tidak bisa mengubah pekerjaan Anda, jangan boikot. Nanti mau makan apa? Akal gitu loh, ya. Yang di rumah mau dikasih makan apa kalau kamu keluar dari situ, ya. Tapi kamu bisa cari jalan, ya. Misal kemarin kalau bosan lewat jalan A, ya pindah jalan B. Ternyata jalan B lebih indah, ya. Banyak orang keluar-kelir, ya. Atau yang paling penting lagi, ya setiap malam coba bersyukur. Masih banyak orang yang nggak dapat kerjaan loh. Kamu dapat kerjaan, tuntutin, kan gitu. Pesan Bante Utamo, jadilah jari manis kan, selalu di tengah-tengah, di antara yang paling tinggi jari telunjuk dan yang paling rendah jari kelingking. So hidup kita jadi anteng. Nah itu, bosen jadi anteng nantinya. Oke, makasih. Bagus, mantap banget nih Romo Kennedy dan Ko Franky, ini insight yang sangat bagus ya. Bahwa saya jadi teringat nih, kalau cerita-cerita tentang bosen nih orang dengerin Dhamma Metta Jember tuh, dari COVID sampai sekarang loh. Nggak berhenti-berhenti loh. Bosen nggak itu? Bosen kayaknya. Makanya partisipannya berkurang gitu kan. Bosen karena itu melulu ya, tapi kita back, apakah kita stay dengan mengikuti itu atau ya itu kata Ko Franky, kita harus bermanfaat. Nah, kita harus bermanfaat untuk jadi kreativitasnya muncul, konsistensi. Jadi kita lebih ke konsistensi. Even though apapun yang terjadi ya kita tetap go on begitu ya. Tetap berusaha memutar roda dhamma. Itu mungkin kalau Ko Franky sebagai guru, bosan nggak kok? Ya pasti bosan lah. Yang ngajari misalnya tiap hari ngajari anak-anak 1+1 sama dengan 2. Lah, siapa yang nggak bosan tiap hari loh? Cuma mungkin berbeda caranya, jadi satu-satunya caranya beda begitu ya. Ya kalau Romo Kennedy ya penyuluhan umat-umat agama Buddha di Makassar ya pasti bosan ya, bahasnya pasti dhamma, dana, sila, samadhi, panya, pasti itu doang. Benar nggak Romo? Ya pasti Romo tentukanlah pasti bagaimana sih metodenya kalau jumpanya anak-anak, nah kalau jumpanya orang-orang yang lebih tua, gimana nih? Nah, tentu kan, jadi topiknya bisa sama, satu hal, tapi kita memandang dari point of view yang berbeda. Nah, itu yang membuat kebosanan itu bisa jadi ini something yang challenging, something yang wah gitu, ya, yang membuat kita semakin termotivasi dan tidak meninggalkannya, justru kita go on ya begitu ya. Wah, luar biasa nih. Kita Romo dan Ko Franky ini luar biasa nih. Nah, last question nih, mungkin tadi kita udah banyak berbicara tentang kebosanan dan sebagainya, konsepnya. Nah, bagaimana kalau kita mendukung orang-orang itu agar ketika kebosanan itu muncul bisa di-overcome. Jadi artinya kita meyakini orang. Misalnya Ko Franky mungkin boleh share lah, kok gimana sih Koko waktu jumpa anak-anak, aduh Pak Lause ini, panggil apa? Lause ya? Di Surabaya, Pak? Mister. Mister Franky ini, aduh, kok kita ABC melulu, kok ngulang-ngulang melulu sih, semalam udah Apple, hari ini Apple lagi, besok ini sama aja nih, gitu loh. Nah, mungkin Koko bisa cerita tuh, gimana sih Koko metodenya supaya mengajari orang lain ya, jadi ada anak-anak lah, mungkin orang-orang sekitar Koko lah, bagaimana bisa overcome yang board itulah ya, bisa overcome kebosanan itu. Gimana metode Koko? Share. Oke, baik sekali. Jadi saya keinget memori saya ketika saya jadi kepala SMA dan saya melihat siswa saya yang jurusan IPS itu takut dengan
pelajaran matematika. Oke, jelas suara saya ya? Jelas. Oke. Nah, jadi sebagai guru selalu saya di awal pertemuan tidak langsung bahas pelajaran. Ya. Di awal pertemuan pasti saya akan mencari mindset mereka tentang pelajaran itu apa. Lalu saya tanya, kalau kamu dengar kata matematika, apa yang ada dalam pikiranmu ketika saya bilang matematika? Mereka tuh ngomong jenuh, ya, bosen, gurunya, terus susah, ya, tulis semua sebanyak mungkin. Oke, udah ya, bisa udah dengar ya. Kalau kalian mendengar kata matematika, kalian akan mempunyai persepsi seperti ini. Oke. Lalu kedua saya bilang, apa yang kamu harapkan dari guru matematika seperti Mr. Frankie ini? Ya, nilainya mudah, pelajarannya mudah, tidak killer segala macam. Oke, ya. Nah, jadi cara ini ternyata saya gunakan bertahun-tahun itu membangkitkan selera anak terhadap pelajaran yang menurut mereka jenuh, yaitu matematika. Ya, kata kuncinya ya guru agung lagi, sekali lagi saya pakai cara metode-metode guru agung semua ini ya. Jadi guru agung menyatakan ya memang bahwa pikiran pendahulu. Maka kita kalau ingin membuat orang lain bisa overcome dia punya kebosanan, harus perhatikan dulu persepsi dia, mindsetnya dia, cara dia berpersepsi terhadap kebosanan itu. Jangan langsung ambil solusi. Karena kalau ngambil solusi, pasti itu persepsi kita. Kita harus beranjak dari persepsi klien kita, murid kita, orang yang kita mau bantu. Itu sih sementara. Makasih. Oke, baik. Luar biasa ya, Bung Frankie. Nah, mungkin ke Romo, gimana Romo? Metode apa yang mau kita pakai untuk orang-orang itu bisa overcome kebosanan mereka? Sebenarnya untuk merujuk pada satu metode tertentu ini sebenarnya sulit. Kenapa? Karena tiap orang yang dihadapi itu berbeda dengan berbeda. Tiap orang itu berbeda. Nah, kemampuan dan kemampuan saya itu kan tidak seperti kemampuan guru agung kita. Di mana guru agung kita begitu bertemu dengan orang, dia tahu orang ini karakternya seperti apa, maunya apa gitu. Kita kan tidak punya. Nah, biasanya kalau saya seperti itu, saya melihat dulu apa sebenarnya yang menjadi daya tarik mereka. Apa yang menjadi daya tarik mereka. Nah, ini sebenarnya agak sulit. Makanya ketika keadaan berubah, pertemuan diubah menjadi Zoom, itu saya sendiri mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak melihat reaksi. Saya tidak melihat reaksi, tidak melihat apa yang terjadi sebenarnya. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan itu adalah reaksi. Sebenarnya dari awal itu reaksinya, apakah mereka tertarik atau tidak. Kalau tidak, harus segera mengubah metode. Dan ini sebenarnya untuk diceritakan agak sulit. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini orang yang beragam. Mungkin berbeda sama Ko Frankie, yang dihadapi itu adalah siswa misalnya. Murid itu kan sudah pasti. Maksudnya apa yang mereka cari itu sudah pasti. Nah, sedangkan yang saya hadapi itu beda. Tiap-tiap orang itu berbeda. Tidak semua orang membutuhkan 1 + 1 sama dengan 2. Bisa saja dia butuhkan hal-hal yang lain. Nah, ini yang kita harus baca dulu. Nah, ini yang ribet. Oleh karena itu, harus sebenarnya dilihat dulu reaksinya. Dan jika ditanya, metode apa? Tergantung keadaan sih harusnya. Tergantung keadaan. Nah, oleh karena itu, kita harus banyak-banyak belajar untuk berubah. Berubah dengan sangat cepat mengikuti apa keadaan yang terjadi pada waktu itu. Saya rasa demikian. Oke, itu saya konklusikan bahwa itu kita harus menuju yang progresif. Jadi kita itu tidak boleh diam. Jadi kita harus dinamis. Kita tidak boleh statis. Jadi kita harus progresif. Dan sebagai guru itu kita harus progresif. Yaitu yakni ya metodenya diganti atau caranya diganti. Gurunya mengajak siswanya bernyanyi dan sebagainya. Nah, itu metodenya itu bervariasi. Dan itu bagaimana kita sebagai guru atau sebagai siapapun yang menuju kondisi yang progresif begitu. Nah, kalau Romo Kennedy ya gimana sih ya menyuluh agama Buddha itu ya bagaimana menuju yang progresif kan gitu. Gimana mengajari anak-anak, gimana mengajari yang orang yang sudah lebih tua. Nah, itu kan harus
metodenya itu kan berbeda-beda dan harus tetap progresif, tidak boleh sama. Mungkin progresif itu bukan berarti karena dia menyesuaikan dengan keadaan. Metode sama mungkin dengan orang yang berbeda, pasti hasilnya akan berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, itu progresif. Wah, oke. Baik, terima kasih. Nah, sebagai itu pertanyaan terakhir tadi. Nah, sebagai closing statement nih, ke Ko Frankie dan Romo Kennedy, apa harapan Ko Frankie untuk orang-orang di luar sana agar bisa bermitra? Kalau tadi Ko Frankie bermitra ya, bagaimana harapan Ko Frankie agar orang-orang bisa bermitra dengan kebosanan? Silakan. Baik, terima kasih. Prinsip sederhananya adalah kalau punya masalah atau punya kebosanan, salah satu bagian dari masalah adalah kebosanan, maka kalau kita tidak bisa hadapi sendiri, ceritakan. Ya. Ceritakan ke orang yang bijak, saya katakan tadi di dalam perbaikan tadi ya, kalau pencegahan seperti apa, perbaikan seperti apa. Karena kalau kita tidak ceritakan, dengan pikiran yang kusut, kita mencari solusi, itu menjadi berantakan. Tapi kalau kita ceritakan, ya kita akan membimbing ke arah solusi. Minimal beban kita tersalurkan. Itu satu, beban dalam arti kebosanan. Ya. Lalu kalau kita nggak pandai bercerita gitu ya, nggak punya teman gitu ya. Nah ini kesalahan terbesar kita adalah nggak punya teman. Ini bahaya dalam hidup ini. Karena Guru Agung Buddha dalam Dhammapada di Nagawaga ya, pertemanan itu penting sekali. Ya, pertemanan itu bisa membawa kita kepada pembebasan. Maka kalyana mitra itu penting. Minimal satu orang, Teddy misalnya kan. Minimal Teddy teman itu loh. Minimal satu, ya. Sehingga kalau kita nggak punya teman, nah ya wes kalau nggak punya teman refleksi, buat cermin. Ya, Anda buat cermin dalam diri Anda kunjungi orang-orang papah sehingga munculkan hati yang besar, muncul syukur. Karena rasa syukur itu akan membangkitkan banyak hal. Ya, menurut saya tadi Romo juga menjelaskan puas. Syukur itu adalah puas. Ya, ketika syukur muncul pasti puas. Puas itu kekayaan yang paling besar. Sehingga kalau kita udah mulai merasa kaya, kita akan merasa apa? Bukan kecil hati, besar hati. Ya, bukan rendah diri ya sekali lagi, besar hatinya. Hati kalau besar sudah pasti baik. Baiknya apa? Kita akan mau generous. Ya, ketika kita hati besar pasti kita generous. Kalau sudah generous nggak ada kata bosen. Ya, bagi kami Dhamma Duta bosen itu ya sekali lagi bukan suatu yang biasa, bukan suatu yang luar biasa lagi gitu ya, tapi suatu yang biasa yang kita menjadikan kita untuk lebih kreatif. Mari kebosanan kita jadikan kebosanan yang produktif seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Romo Kennedy. Apa harapannya? Saya sih berpikir bahwa semoga kita semua itu punya rasa puas dengan keadaan kita. Iya. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dengan diri kita, apapun masalah kita, harus ada rasa puas. Kenapa? Karena dengan seperti yang dikatakan oleh kita tadi, dengan merasa puas, maka kita akan merasa bahwa kita itu lebih daripada orang lain. Masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih lebih minim daripada kita, istilah seperti itu kan. Misalnya kita puas dengan keadaan kita, banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah berdana, karena dengan berdana kita akan merasa kita berlebih, walaupun tidak banyak, walaupun tidak besar. Tetapi jika kita bisa memberi, maka kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Nah, terus kita harus merenungkan dalam diri kita bahwa demikianlah hidup ini. Hidup ini memang seperti ini. Ini adalah konsekuensi hidup. Kalau tidak mau bosan, tidak mau menderita, tidak mau berpisah dengan yang dicintai, dan mau berjumpa dengan orang yang dibenci, ya sudah, jangan dilahirkan lagi. Caranya bertekadlah, berusahalah sekarang saat ini juga. Nah, saya rasa demikian. Terima kasih Ko Frankie dan Romo Kennedy. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan menyimpulkan apapun lagi karena kedua narasumber sudah sangat baik sekali memaparkan judul kita hari ini, topik kita hari ini dengan sangat baik sekali. Nah, berikutnya saya minta kepada Romo Kennedy untuk memimpin Patidana.
Karena kita sudah sepanjang waktu ini sudah berbuat banyak kebajikan. Oke. Baik. Baik. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini kita sudah bersama-sama membahas dhamma, membahas pengetahuan, tentu saja kebajikan yang tidak sedikit telah kita upayakan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan ini kepada para leluhur, kepada mereka yang membutuhkan. Semoga mereka turut berbahagia. Punya sidani katassa yananya nikata nimete sancabagino hontu sattananta pamanakaye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capyadit hawa anye maca tawerino satta tithanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti Dewa te sang niwe dayung maya dinana punya nang anumodana hetuna sabbe satta sada ontu awera sukhaji wino hema padan capa pontu te sasasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, terima kasih Romo. Nah, berikutnya saya akan menutup dengan nama Karapata. Mari semuanya kita bersikap anjali. Kita akan tutup dengan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung bersama kami di sini. Nah, berikutnya itu kita akan melihat share slide pengumuman untuk acara berikutnya. Silakan Bapak Ibu untuk meng-capture semua tampilan yang ada di layar.
Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih kepada Ko Frankie dan Romo Kennedy yang sudah memberikan banyak pengetahuan kepada kita, dan saya juga minta maaf apabila ada kekurangan, dan saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih. Terima kasih Ko Frankie dan Romo Kennedy. Really Terima kasih. amazing.